Di sana itu kami istilahkan di sana itu kami itu masuk dalam padepokan. Di sana itu kita masuk dalam padepokan. Padepokannya itu karena kami di sana itu sebagai pendekar untuk mengurus pendekar seperti itu Bapak Ibu. Jadi selama di Solo itu kita di padepokan itu menerima banyak materi tentang guru BK hebat itu, kemudian banyak mengenal banyaknya teman, juga membuat teman, terus juga pengalaman. Untuk itu saya di sini akan menjelaskan, biarpun tidak semua saya akan menjelaskan detail tentang tujuh BK hebat. Saya akan menjelaskan semau saya. Berbagai praktek baik implementasi OJM 7 jurus BK hebat. Konsep 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat adalah program pengembangan kompetensi guru bimbingan konseling yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia pada tahun 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru, termasuk guru BK, guru kelas, guru wali, dan guru maba. Jadi konsep 7 jurus BK hebat itu tidak hanya untuk guru BK saja, tetapi bisa digunakan oleh guru wali, terus mata pelajaran sama kelas. Kemudian
belajar menjadi lebih aktif, reflektif, kolaboratif, dan aplikatif. Metode ini sering digunakan dalam kegiatan bimbingan dan tutoring, namun juga dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran, yaitu menunjukkan kesadaran diri, empati, dan keterampilan sosial. Kami menggunakan metode AK. Yang pertama, A-nya itu aktivitas. Jadi, Bapak kemarin ya, saya di kelas 10 TPFN 2 itu melakukan asesmen kecerdasan majmuk, yaitu menggunakan akupintar.id. Seperti itu. Akupintar.id. Ya. Dan alhamdulillah hasil dari aktivitas mereka itu merefleksikannya. Merefleksi. Saya menanyakan, saya ini enggak dibagi berapa kelompok, tapi saya menanyakan ke anak. Potensi apa yang kalian kenali setelah melakukan asesmen? Untuk kelas 10 TPFL 2, potensi yang dominan mereka itu karena sudah mengerjakan asesmen Aku Pintar itu, mereka itu lebih cenderung hampir setengahnya itu di kinestetik. Kinestetik ada yang naturalis, ada yang intrapersonal, ada yang musikal. Seperti itu. Terus ada yang saya melihat kontekan juga apa ya? Apa saya lupa sebenarnya sudah lama ya. Saya kan harus ngomong akurat kan, makanya harus akurat tidak abal-abal seperti itu ya. Jadi sudah. Jadi ada yang visual spasial, itu ada 3 anak ya. Terus ada yang naturalistik itu ada 4 anak. Kinestetik itu hampir separuhnya 15. Itu 15 anak yang sudah mengerjakan asesmen menggunakan Aku Pintar itu ya. Terus selanjutnya apa yang kalian ketahui tentang hasil asesmen tadi? Saya menanyakan ke anak itu. Jadi anak itu merasa senang. Ternyata aku ternyata pinternya di bagian kinestetik, Bu. Ibaratnya dia ternyata bukan pinter di matematika, bukan pinter di bahasa Indonesia, ternyata tapi dia di kinestetik. Kinestetik itu gerak tubuh nih, Bapak Ibu yang kemudian terus kalau misalkan tidak tahu selain BPK nih, ini untuk guru wali sama guru wali kelas nih, itu rata-rata anak 10 TPA 2 itu ke kinestetik, jadi gerak tubuh seperti itu. Ya. Terus apa hasilnya? Apakah hasilnya itu sudah sesuai sama diri kalian? Ada yang menjawab, iya Bu, saya sesuai karena saya senang olahraga, senang bal-balan, ada senang bola voli, ada senang nari juga. Terus yang musik juga itu saya sedang mendengarkan musik seperti itu. Terus ada anak yang memang masih ragu, ini bagian kayak gini ya gitu. Tapi akhirnya mungkin dia belum menyadari. Maka dari itu kita sebagai guru BK nantinya terus menggali anak tersebut biar dia mengetahui kecerdasan yang dia miliki seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu juga akan saya kasih asesmen juga biar Bapak Ibu tahu ternyata aku cerdas dalam bidang apa seperti itu. Ini Bapak Ibu ini nanti Terus yang selanjutnya konseptual
itu, karena mereka sudah mengetahui kemampuan yang menonjol di mereka itu. Hambatan saya kemarin pas melakukan OJL di kelas 10 TPS 2 itu pengurangan waktu, karena dalam mengisi asesmen itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi mungkin itu saja nanti pelaksanaan OJL 1 kenal potensi 1. Jadi
monggo Bapak Ibu untuk bisa menerapkan akun asesmen akun pintar ini ke anak dirinya seperti itu. Ye, sudah jelas ye? Selanjutnya ini kemarin hasil dengan dokumentasi kegiatan model 1 dengan kegiatan kedua. Oke, kemarin itu hasilnya seperti itu. Terus untuk refleksi selanjutnya yaitu saya refleksi pelaksanaan OJA tentang kelola emosi. Ada dari tujuh itu saya mengambil kenali potensi, yang kedua itu kelola emosi. Kelola emosinya kelola emosi. Alasan kenapa saya memilih jurus yang kedua yaitu kelola emosi, yaitu membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara mental dan spiritual. Tujuannya
sahabat.